Oke, jadi kalau pakai uji turunan itu, kalau turun dulu baru naik berarti di situ adalah titik minimum. Oke, nah ini contohnya. Contoh satu, kotak segi 4 akan dibuat dari kotak yang segi 4 akan dibuat dari selembar papan dengan panjang 24 inci dan lebarnya adalah 9 inci. Nah, dari situ akan dipotong dengan memotong segi 4 identik. Artinya apa? Segi 4 identik itu segi 4 yang sama ya, identik dia pada keempat pojok dan melipat ke atas sisi-sisinya. Sisinya. Nah, jadi pertama banget yang kita lakukan adalah kita tuh menggambar, mengilustrasikannya dulu. Karena kalau cuman kata-kata begini kan kita nggak bisa bayangin ya, gimana ya? Jadi ada dia selembar papan 24 panjangnya, lebarnya 9, terus ujung-ujungnya dipotong. Ya sebenarnya papan itu nggak semudah itu ya, masa bisa dilipat? Ya istilahnya begitu. Artinya bagian sisi yang ini, dan ini itu dijadikan samping. Jadi dia adalah kotak yang tidak bertutup ya, tapi beralas dan memiliki samping. Ya dia nggak bertutup ya, nggak ada tutupnya. Cari ukuran kotak yang volumenya maksimum. Lalu berapa volume maksimumnya? Coba cari ukuran kotak yang volumenya maksimum, lalu berapa volume maksimumnya. Jadi fungsi objektifnya apa? Pertama dulu ya, dari pertama, coba. Yang pertama sekali, dia suruh apa? Buat gambar. Berikan variabel yang sesuai. Sudah ya? Gambar dan variabelnya udah ada ya. Gambarnya ada, variabelnya ini. X, X. Oke. Lalu apa lagi? Tulis rumus untuk fungsi tujuan yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan. Fungsinya apa yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan? Yuk, coba. Izin Bu, volumenya Bu. Rumus volumenya itu Bu, nanti. Apa yuk fungsinya? Ya mau dimaksimumkan dan diminimumkan. Ini dimaksimumkan atau diminimumkan mintanya? Maksimum ya. Nah, ya, maksimum. Terus bagaimana bentuk fungsinya? Volume apa rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi, Bu. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti kita tuliskan. Panjangnya, berarti kita tuliskan dulu ya. Panjangnya apa? V, fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kita tuliskan dulu. Fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah Vx. V. Fungsinya V, volume itu panjang, kali lebar, kali tinggi. Apa kaitannya dengan X? Panjangnya berapa, Dek? 24 dikurang 2X, Bu. Iya, betul. 24 dikurang 2X. Lalu lebarnya adalah 9. Iya, dikurang 2X. Tingginya adalah X. X. Kenapa dikurang 2X? Karena ada ini ya, di sini ya. Ada 2X ya. Karena identik. Ingat,
segi 4 yang identik. Oke, dari sini fungsi tujuannya dapat. Lalu, apalagi yang dilakukan? Tuliskan rumus fungsi tujuannya sudah. Gunakan kondisi masalah untuk menghilangkan. Adakah yang perlu dieliminasi? Variabelnya? Nggak ada ya? Ya, kita bisa tuliskan begini ya. Fungsi tujuannya itu V bervariabel X. Sudah variabelnya tunggal ya, adik-adik ya. Jadi, ini lebih enaknya ketika kita jabarkan. Atau boleh begini saja ditulis. Dikali dengan 9X minus 2X kuadrat. Oke. Lalu, cari ukuran kotak yang volumenya maksimum. Bagaimana nih? Ayo, batasan X-nya ada nggak? Interval X-nya ada nggak? Batasan X untuk X? sampai 4,5, Bu. X-nya harus diantara, boleh 0? Nggak boleh. Lebih dari 0. Kurang dari 4,5. 4,5. Boleh 4,5? Nggak boleh. Nggak ada lebarnya nanti ya. Batasannya begitu. Lalu, untuk mencarinya bagaimana lagi? Nilai kritisnya. Berarti apa yang harus kita lakukan adik-adik? Batasnya udah ada 0. Nggak boleh 0 ya. Nggak boleh juga 4,5. Berarti kita harus cari titik stasionernya. Dengan cara apa? Turunkan dV terhadap X pakai aturan UV. Berarti di sini minus 2 dikali 9X minus 2X kuadrat ditambah 24 minus 2X dikali 9 minus 4X. Nah, sudah dapat. Untuk mencari titik stasioner haruslah turunannya sama dengan 0. Maka kita peroleh minus 2 dikali 9X dikurang 2X kuadrat ditambah, ini saya faktorkan 2-nya ya. 2 dikali 12 dikurang X kali 9 minus 4X. Sehingga kita peroleh 2 minus 2, 9X dikurang 2X kuadrat dikurang. Oke. Ini bisa dijabarkan ya, dikalikan. Dikurang dalam kurung 12 kali 9. 12 kali 9 berapa ya? 108 dikurang 48X dikurang 9X ditambah 4X kuadrat. Nah, selanjutnya kita peroleh bahwa di sini 0 ya. Kita peroleh bahwa hasilnya 0 sama dengan minus 2 dikali ini dengan ini. Dengan ini. Maka dapatnya minus 108 ditambah 48 ditambah 18. 66X. Yang terakhir adalah
minus 6x kuadrat. Masih bisa difaktorkan. Minus 2 kali dengan, jadi plus 2. Oke, hasilnya adalah dikali, di sini saya keluarkan ya, minus 6 ya. Jadi 12 dikali dengan x kuadrat minus 11x ditambah, ini kalau dikeluarkan 6-nya 18. Baru kita faktorkan sama dengan 12. Oke. Berapa ini? 9 dikali 2 ya. Minus. Berarti X-nya, kita peroleh X-nya kalau enggak 9 atau X-nya sama dengan 2. Mana yang memenuhi? 9 boleh X-nya? Ingat, ada batasan di sini. Batasannya 0 sampai 4,5. Berarti yang ini tidak memenuhi. Dengan kata lain, X-nya adalah 2. Ya. X-nya adalah 2. Ini yang memenuhi. Nah, ditanya, cari ukuran kotak yang volumenya maksimum. Berarti panjangnya ukuran kotak itu adalah panjangnya sama dengan 24 dikurang 2 kali X. Berarti 20 panjangnya. Lebarnya adalah 9 dikurang 4. 2 kali 2 sama dengan 5. Tingginya adalah 2. Berarti yang terakhir volumenya supaya maksimum, volume kotaknya adalah ya panjang kali lebar kali tinggi. 20 dikali 5 dikali 2 sama dengan 200 inci pangkat 3. Ada pertanyaan adik-adik? Izin bertanya, Bu. Iya, Tanya, silakan. Bu. Perkenalkan, nama saya Diana Stasia dengan NIM 054. Saya ingin bertanya, Bu, cara nyari batasan X-nya itu gimana ya, Bu? Oke, mencari batasan X ini, kan kita lihat ya, X itu kan segi 4 identik di keempat pojoknya. Karena di sini kan memotong. Dengan memotong segi 4 identik di keempat pojoknya. Berarti segi 4 identik itu segi 4 yang identik di setiap ujung-ujungnya. Oke, berarti ukurannya X dan X ya. Panjang kali sisinya X berarti. Nah, kenapa kita bikin batasannya 0 sampai 4,5? Kalau dia 0, kalau dia negatif kan nggak mungkin ya. Mana ada ukuran negatif, oke? Berarti tidak negatif. 0 kenapa tidak masuk? Kalau 0, X ini tidak ada, X-nya 0, berarti tidak dipotong dong. Ya, berarti X-nya nggak ada di sini. Kalau dia 0. Loh. Terus bisa nggak lebih dari 4,5? Lihat, dia kan identik. Berarti di pojok sini ada, di pojok sini ada. Oke? Pojok sini ada, pojok sini ada. Berarti ini kan, ini sebesar X. Ini sebesar X. Nah, kalau lebih dari 4,5 sedangkan panjang ini hanya 9. Bisa ya? Di sini kan 4,5-nya. Boleh nggak lebih? Loh, kalau lebih dari 4,5, yang satu motong di sini, yang ini sepanjang ini, yang di sini sepanjang sana. Nggak boleh dong, kelewatan nanti ya. Jadi paling banyak dipotongnya kurang dari 4,5. Sedangkan pas kalau 4,5 pas, dia nggak punya alas dong. Sama aja papan ini dilipat 2, ya nggak? Kalau X yang 4,5 sama aja papannya langsung dilipat 2 gitu kan.
ini dengan ini kan 4,5. Makanya dia itu nggak boleh pas 4,5. Makanya di sini nggak ada tanda sama dengan ya adik-adik ya. Gitu. Paham nggak dia? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Griselda, tadi ada yang mau ditanya? Sama Bu pertanyaannya tadi Bu. Oke. Yang lain paham ya? Ini sudah satu variabel, jadi tidak perlu dieliminasi. Nah, biasanya tuh kalau lingkaran itu perlu dieliminasi karena dia punya tinggi, punya jari-jari. Ya. Nih, coba. Yuk lanjut yang ini. Teman-teman, coba. Saya tungguin. Baca dipahami saja dulu. Nanti kita sama-sama kerjakan. Yuk. Seorang petani punya 100 meter kawat yang akan dipergunakan membuat kandang. Identik yang berdampingan. Berapa ukuran keliling kandang yang mempunyai luas maksimum? Yang ditanya keliling kandang yang mempunyai luas maksimum. Membuat kandang identik berdampingan. Gimana ya kandang identik berdampingan? Gambar ini kurang sesuai masih ya? Kandang identik berdampingan. Gimana itu? Berarti kita bikin berdampingan. Jadi ada dua kandang yang identik dan berdampingan. Ukurannya gimana? Ya itu yang mau dicari. Gimana ya ini? Oke, kita mulai dari, ini sudah ada ya, X, Y. Oke, kita bikin X. Kalau gitu di sini apa panjangnya? X juga ya. Di sini X. Oke. Nah, di sini Y, berarti di sini juga sepanjang Y. Oke, teman-teman? Sudah, variabelnya udah. Oke. Terus fungsi tujuannya apa? Ada yang tahu fungsi tujuannya? Kalau yang tadi, fungsi tujuannya, oh, saya kurang ya. Di sini harusnya maksimum. Sini harusnya saya tulis, maksimum. Oke. Terus, kalau yang kita ini, fungsi tujuannya apa? Maksimum dari luas. Luas apa rumusnya adik-adik? Rumus luas secara umum untuk persegi. Persegi panjang ini ya. Panjang dikali lebar, Bu. panjang kali lebar. Panjangnya apa? Panjangnya? Iya Bu. Ya, boleh. Lebarnya? Kali X Bu. X. Nah, teman-teman, kalau cuma Y sama X, bagaimana kita mau menurunkan mencari
titik stasionernya, titik kritisnya. Kita mau turunkan terhadap apa? Terhadap Y atau terhadap X? Ayo. Mau kita turunkan terhadap Y atau terhadap X? Ya, makanya harus dieliminasi. Pilih salah satu yang mau dipertahankan. Mau X atau Y. Berarti kalau kita pilih X yang dipertahankan, Y-nya harus kita ubah menjadi X. Apa hubungan Y dan X? Perhatikan bahwa bahwa 100 meter kawat. Artinya apa? Seluruhnya ini panjangnya harus 100. Oke? Berarti 100 itu sama dengan X ditambah, nanti dulu, X ditambah X ditambah X ditambah Y ditambah Y itu harus sama dengan 100. Kenapa? Karena dia punya batasan. Batasannya ini 100 meter. Oke? Lalu ini sama dengan 3X ditambah 2Y sama dengan 100. Kita tadi mau ngubah apa? Y menjadi X. Maka kita tulis 2Y sama dengan 100 dikurang 3X. Maka kita miliki Y adalah 100 dikurang 3X per 2. Sehingga kita punya luasnya, luas dalam variabel X. Yaitu, ini saya ubah ya, jadi apa ya ini enaknya? 50 dikurang 3/2X aja ya. Lebih enak ya. 50 dikurang 3/2X dikali, ini Y-nya dikali X. Oke, daripada kita pakai aturan perkalian, lebih baik kita pakai penjabaran dulu. 50X dikurang 3/2X kuadrat. Gitu. Ada batasan lain? Nah, batasannya bisa kita bikin batasan ya, supaya kita mengerti bahwa X, Y itu harus lebih besar dari 0. Oke? Ya. Yuk, kita lanjut. Turunkan. Mencari titik stasioner. Turunkan L terhadap Y atau X? Ya pasti terhadap X dong, karena cuma satu variabel. DL dx sama dengan 50 dikurang 3X. Turunannya sama dengan 0, karena kita mengharapkan dia titik apa? Stasioner. Sama dengan 50 minus 3X. Berarti X-nya sama dengan apa? 50/3. Tunggal ya. Ya, X-nya lebih dari 0. Oke, sudah sip. X-nya lebih dari 0. Maka, berapa ukuran keliling kandang yang mempunyai luas maksimum? Berapa ukuran keliling kandang? Keliling kandang tuh ukurannya yang mana, Dek? Ini ya? X yang di tengah ikut juga nggak? Enggak. Keliling kandang cuma yang ini. Kesia, gimana? Keliling kandang yang mana? Di tengah-tengah ini ikutan juga nggak? Ini disebut keliling juga nggak? Ikut nggak ya? Keliling tuh sisi luarnya aja ya. Berarti kelilingnya sama dengan keliling kandang. Itu sama dengan
2X 2 kali X ditambah Y. Sama dengan, oh kita belum dapat ya Y-nya. X-nya sudah dapat, Y-nya sama dengan 50 dikurang 3/2 kali 50 per 3. Sama dengan, wah ini kurang tepat ya, sama dengan 0. 50 dikurang 3/2, oh sorry. 50 min 25 ya. Sama dengan 25 ya Y-nya ya. Berarti 2 dikali 50 per 3 ditambah 25. Berarti jawabannya adalah 3 kali 25, 75. 75 tambah 50, 125. 2 dikali 125 per 3. Berarti jawabannya adalah 250 per 3 meter. Keliling satuannya meter. Kalau keliling itu tidak kuadrat ya. Kalau luas kuadrat, volume pangkat 3. Ada yang ditanya adik-adik? Paham? Ada yang ditanya teman-teman? Bisa dipahami ya? Kalau bisa, nih. Cari ukuran silinder tegak dengan volume sebesar mungkin. Silindernya itu yang mana yang di dalam? Ini kalau sudah digambar enak ya. Tapi kalau teman-teman belum dikasih gambar, harus gambar dulu ya. Carilah ukuran silinder tegak dengan volume sebesar mungkin yang dapat diletakkan di dalam sebuah kerucut. Lingkaran tegak. Kerucut lingkaran tegak itu maksudnya alasnya lingkaran. Dan dia tegak, bukan terbalik. Bukan terpancung. Seperti pada gambar 4 ini. Oke, ini udah dikasih variabelnya. Variabelnya apa? Jari-jarinya silinder R. Jari-jari kerucut B. Tinggi silinder H. Kalau tinggi kerucut A berarti yang sisanya ini sebesar A minus A. Ayo, gimana nih cari ukuran silindernya? Pakai apa ya? Mengeliminasinya. Pertama kita tulis apa? Ada yang bisa bantu? Pertama yang perlu kita tuliskan apa? Wendy? Wendy Sitinja? Wendy? Ya, Bu. Ya. Yang pertama dicari apa? Perlu dituliskan? Karena ini udah ada gambar, ada variabel. Setelah itu apa? Menuliskan rumusnya, Bu. Rumus apa? Mutiara. Apa yang perlu ditulis? Pertama sekali. Rumus volumenya, Bu. Rumus volume. Kenapa rumus volume? Volume siapa? Volume dari kerucut dan lingkaran, Bu. Nah, coba saya tanya Bintang.
Apa yang pertama kali dituliskan? Saya kasih tunjuk yang sebelumnya. Menuliskan fungsi tujuannya, Bu. Fungsi tujuannya apa berarti? Maksimum ya, Bu. Maksimum apa? Karena ada kata sebesar, betul. Maksimum dari siapa? Maksimum dari Bu. maksimum dari volume silinder ya, Bu. Volume silinder. Ya, volume, cari ukuran silinder dengan volume sebesar mungkin. Berarti yang mau dicari adalah maksimum dari volume silinder. Volume silinder yang mau dimaksimumkan. Apa rumus volume silinder? Kurang jelas. Apa volume silinder rumusnya? PR kuadrat ya, Bu. PR kuadrat T. PR kuadrat T. Dalam kasus ini nggak ada T. Yang ada apa? Bu. Apa? H, Bu. H. Nah, ada berapa variabel di sini? Sitogap. Ada berapa variabel di sini sitogap Antonio? Ada 3, Bu. Kurang jelas. Ada 3, Bu. Ada 3, benarkah? Ayo, variabelnya apa aja sitogap? Coba sebutkan buat kita. Benarkah 3? Yakin Togap? Sutra, Bu. Ya. Cari di mana Togap? Immanuela, coba. Ada berapa variabel di sini? Ada 2, Bu. Ada 2. Si Togap ada 2 ya. Apa aja? Dan B. VR kuadrat itu sama dengan jari-jari, Bu. H itu sama dengan tingginya. Memang benar 2. Tapi bukan itu ya. Sebutnya Pi ini adalah konstanta. Pi itu kan konstanta ya. Pi itu kan 22/7 atau enggak kita bisa pakai 3,14. Ya. Terus R inilah variabelnya. R dan H. Oke? R dan H. Nah, volume silindernya tuh masih ada 2 variabel. Bagaimana? Harusnya 1 dong. Kenapa? Karena kita mau turunkan P ini terhadap apa? Mau terhadap R atau terhadap H? Ya, nggak ada ya. Bingung ya? Nah, teman-teman, coba lihat. Di sini apa yang mau disederhanakan? Bingung kita ya. Semuanya variabel. Ada A, ada B, ada H, ada R. Banyak kali. Ada 4 sebenarnya kalau kita lihat langsung. Hati-hati ya teman-teman kalau membaca ini. Perhatikan. Diletakkan di dalam sebuah kerucut. Lingkaran tegak. Berarti yang bergerak, yang berubah itu R dan H saja. A dan B itu adalah konstan. Kenapa? Karena kerucut lingkarannya tetap. Silindernya yang dibesar atau kecilkan. Oke, jadi A dan B itu konstan. Dalam hal ini memang dituliskan dalam
huruf, tapi A dan B itu sebenarnya adalah nilai yang bernilai konstan, ukuran yang konstan ya. Karena kerucutnya tetap, kerucutnya pasti, silindernya yang dibesarkan sebesar mungkin. Oke. Jadi pakai apa ya kaitannya? Yang mau dihilangkan salah satu R dan H ini gimana kaitannya? Adakah hubungan R dan H? Tidak ada. Jadi kita minta bantuan yang namanya ini. Masih ingat? Kongruensi segitiga. Nah, ini panjangnya apa? Panjangnya H. Ini panjangnya apa? A ditambah H. A dikurang H. Oke? Ini panjangnya berapa? Panjangnya B. Ini panjangnya R. Perhatikan ini. Ini ada segitiga kan? Segitiga siku-siku. Oke? Nah, di sini ada juga segitiga siku-siku ya. Ya, kalau saya gambarkan bisa seperti ini ya. Nah, coba ada yang masih ingat nggak? Kongruensi segitiga ini, segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil. Gimana bikin perbandingannya? Segitiga yang kecil harus sebanding dengan segitiga yang besar. Maka alas dulu ya kita bandingkan. Alas berbanding dengan alas yang besar. Oke? Tinggi yang kecil, tingginya dibandingkan dengan tinggi yang besar. Berarti tinggi yang kecil berapa? A minus H. Tinggi yang besar, dari sini ke sini, A. A, Bu. Oke. Apa yang mau kita eliminasi? R atau H? H aja ya. Oke. Berarti A minus H sama dengan AR dibagi dengan B. Berarti H-nya sama dengan apa? A dikurang AR per B. Ya? Oke, teman-teman? Ya. Terus saya bisa tulis begini aja. A dikali 1 minus R per B. Nah, udah dapat H-nya. Yuk kita substitusikan. Jadi, sehingga volume yang mau dimaksimumkan V bervariabel apa ya dia? Bervariabel R ya. Cuman satu. Yaitu P dikali R kuadrat dikali dengan H. Dikali dengan A kali 1 minus RB. Ingat sekali lagi, R dan B adalah konstan. Oke, jadi jangan pusing melihat ini. Dia tuh cuma punya satu variabel yaitu R. Kenapa Bu? Di situ ada A dan B. A dan B itu konstan dalam hal ini. Karena kerucutnya tetap, yang berubah adalah silindernya. Oke, yuk kita turunkan sekarang. V terhadap R. Maka kita peroleh yuk saya tulis dulu aja. AP dikali dengan R kuadrat minus R pangkat 3 per B. Ya. Jadi kalau diturunkan adalah AP dikali 2R dikurang 3R kuadrat per B. Sehingga kita bisa tuliskan AP dikali dengan R dikali dengan 2 minus 3R per B. R-nya saya faktorkan ya.
Turunannya sama dengan 0. Kenapa? Karena kita mau mencari titik stasioner. Yuk, ada 2 faktor ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama, berarti R-nya sama dengan 0. Atau yang kedua, 2 minus 3R dibagi B sama dengan 0. Berarti R-nya apa? Sorry ya, ada masuk suara-suara yang lain ya. R-nya sama dengan apa ini? 2. 2B per 3. 2B per 3. Mana yang memenuhi? Dapat pasti ya, batasannya itu, batasan untuk R apa? R itu harus lebih besar dari 0 dan kurang dari B. Kenapa? Karena R ini tidak boleh melebihi ini ya. Di luar kerucut dong kalau lebih dari B ya. Dan H itu batasannya apa? Harus lebih besar dari 0 dan kurang dari, dia tidak boleh melebihi kerucut. Berarti dia tuh pasti kurang dari A. Ya, paham ya? Membuat batasannya. Jadi ini tidak memenuhi teman-teman ya. Nggak boleh 0 jari-jarinya. Sedangkan yang ini yang memenuhi. Ukuran silinder dengan volume sebesar mungkin. Berarti ukurannya, yang ditanya ukuran ya, nggak dicari volumenya. Ukuran silinder. Berarti kalau ukuran silinder yang ditanya, jari-jarinya sama dengan 2B per 3. Lalu satu lagi, ukuran apa lagi yang diperlukan? H. Ukuran H-nya adalah A dikali 1 minus R-nya udah dapat, 2B per 3 dibagi B. Sehingga kita peroleh H adalah 1 dikurang 2 per 3. Dengan kata lain, H-nya itu adalah 1 dikurang 2 per 3, 1 per 3 ya teman-teman. Jadi A per 3. Inilah ukurannya. Silahkan kalau ada yang ditanya. Ada yang ditanya? Paham teman-teman? Batasan. Nah, kalau ngelihat dosen yang ngerjain atau teman yang ngerjain emang terlihat oh gitu ya paham ya. Tapi kalau kalian harus coba sendiri supaya tahu tingkat kesulitannya di mana. Oke? Jadi nanti coba dikerjakan ini. Dicatat dulu. Halaman 174, buku referensi itu berarti buku yang bahasa Indonesia aja. Kalian punya bukunya? Kalian sudah masuk ke ini? Ke kampus belum ya? Masih online ya? Belum dihimbau untuk masuk ya? Oke. Nanti saya fotokan deh soalnya. Nomor 18, 25, dan 31. Nanti coba dikerjakan ya. Ada yang ditanya? Mumpung boleh nanya. Ikuti aja langkah-langkahnya. Kenapa, Kesya? Di soal nomor yang tadi tuh bukan Yang silinder ada kelucut? iya Bu. V-nya itu memang diturunkan Bu. Kan itu konstanta Bu. Bukannya konstanta kalau diturunkan jadi 0 Bu. Yang ini kah? Iya Bu. Ini kan saya menganggap dia konstanta, makanya langsung saya tuliskan. Coba saya tanya Kesya, kalau misalnya saya punya begini, 2x kuadrat, 2-nya saya apain? Tetap kan 2 dikali baru x kuadratnya, 2x, makanya jadinya 4x, gitu ya.
Ini Oke, karena Bu. saya menganggapnya konstanta, makanya saya langsung tuliskan. Baik, Bu. Terima Pak. kasih, Bu. Ya, teman-teman yang lain? Kayaknya paham ya. Kalau lihat-lihat gitu ya. Intinya yang pertama adalah kalian harus bisa menggambarkan. Dari kata-kata, kalian coba gambarkan. Dari soal cerita tuh harusnya digambar dulu. Oh, ada silinder di dalam kerucut. Berarti gambar dulu silinder dan kerucutnya. Baru nanti kasih variabel-variabelnya. Tuliskan variabelnya yang dibutuhkan. Kalau sudah variabelnya baru tulis fungsi tujuannya. Nah, kalau fungsi tujuannya ada lebih dari satu variabel, maka eliminasi salah satunya. Kalau 3, berarti 2-nya yang harus dieliminasi. Sehingga kita jadi punya satu variabel saja. Di sini kan saya tulisnya masih V silinder. Tapi di ujung di akhirnya nanti saya tulis V dalam R. Karena tinggal satu variabel saja di dalamnya. Nah, kebetulan yang ini kaitan satu dan yang lainnya dengan apa? Oh, kaitannya menggunakan segitiga yang saling kongruen. Kalau yang sebelumnya, kaitannya apa? Oh, kaitannya kan dikasih 100 meter, kawat saja. Makanya bisa cari Y-nya sama dengan apa ya. Kalau yang sebelumnya lagi, oh yang sebelumnya langsung dapat. I-nya dalam variabel cuman X saja. Jadi tidak perlu dicari-cari lagi. Ya. Jadi yang ini X saja. Di sini ada 2 variabel, berarti Y-nya harus diganti. Kalau yang ini kita pilih tadi hanya ya yang diganti. Gitu. Ya teman-teman, paham ya? Nanti dikerjakan ya, coba dikerjakan ya soal ceritanya. 3 soal. Oke, kalau sudah, kalau tidak ada pertanyaan, coba kita masuk ke 3.5. Masih ada waktu ya teman-teman ya. Bentar lagi ya. 20 menit lagi. Nah, menggambar grafik dari suatu fungsi yang diberikan menggunakan kalkulus, yaitu menggunakan kemonotonan dan kecekungan. Nah, kita mau menggambar grafik. Kalau yang sebelumnya kita gambar grafiknya pakai apa ya? Pakai, oh kita pakainya titik bantu dan ini, garis asimtut ya teman-teman ya. Menggambar grafiknya. Sekarang menggambarnya menggunakan kalkulus. Artinya menggunakan apa? Kalkulus itu identik dengan turunan. Turunan integral ya, menggunakan kalkulus. Pertama. Nih, kita telah mempelajari bagaimana menggambar grafik fungsi sebelumnya. Sekarang kita akan kembali mempelajari bagaimana menggambar grafik fungsi dengan menggunakan kalkulus yang telah dipelajari, yaitu kemonotonan dan kecekungan. Coba gambar grafik fungsi fx. Ayo, siapa yang bisa gambar grafik x pangkat 3 dikurang 12x? Gimana caranya? Gimana ya caranya? Pertama, fungsinya kita tulis dulu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x. Turunannya apa? Turunan pertama. Kita kan mau pakai kemonotonan dan kecekungan. Berarti cari sampai turunan kedua. Turunan pertamanya? (3x) kuadrat minus 12. Bisa difaktorkan? 3 dikali x kuadrat minus 4. Bisa difaktorkan? 3 dikali x minus 2, x plus 2. Oke?
Cari turunan kedua. Turunannya jangan dari yang faktor ya. Nanti pakai UV. Dari yang pertama. Yuk, berapa ini? 6x. Salah saya. Saya mau tulis 4. 6x ya. Bisa difaktorkan? Nggak perlu ya. Nggak perlu. Berarti yuk kita gambar garisnya. Garis bilangan. Ini untuk fungsi turunan pertama. Turunan pertama fungsi. Ini untuk turunan kedua fungsi. Turunan kedua fungsi f. Nah, turunan pertama itu titiknya 2 dengan minus 2 ya. Minus 2 dan 2. Kalau yang turunan kedua, titiknya di 0. Oke, yuk kita cek yuk. Kapan dia naik, kapan dia turun. Coba cek di sini. Minus 3, coba. Minus 3 berarti positif ya. Kalau di sini coba 0, negatif. Yang di sini saya langsung ya, kalian kan udah ujian juga. Pasti udah paham. 3. 3 berarti positif ya. Nah, berarti di sini fungsinya naik, turun, naik. Oke. Di sini 0. Sebelah kiri minus. Minus. Masukinnya ke sini ya, substitusinya. Berarti minus ya. Sini positif. Kalau minus cekung ke bawah. Kalau yang ini cekung ke atas. Oke, sudah. Nah, oke, titik-titik kritis ini sangat kita butuhkan. Titiknya, tidak hanya ini X-nya saja ya. Kita harus melengkapkan. Kalau X-nya sama dengan minus 2, Y-nya berapa? Y-nya berapa? Kalau X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Ini aja yang kita butuhkan. Ayo teman-teman, bantu saya cari. Minus 2 hasilnya berapa? Y-nya. Ayolah, bantu. Ini saya udah di sini 0. Di sini berapa? Minus 2 pangkat 8, pangkat 3. Minus 8. Minus 2 kali 12. 24. 24 dikurang 8. Gimana sih anak muda nih? Yuk, yang ini 2, 8. 8 dikurang 24. Minus 16. Gak usah pakai kalkulator lah. Udah ada yang ngeluarin kalkulator saya lihat. Ya, udah ya. Berarti kita gambar. Saya butuh Y-nya oke, X-nya oke. Berarti kita gambarkan skalanya. Saya bikin di sini X, di sini sumbu Y. Saya bikin 16 ya di sini saja. Ini 16. Di sini minus 16. Sini 0. Saya bikin agak jauh minus 2-nya. Sini 2. Oke, minus 2 dengan 16. Jadi di sini ya titiknya ya, titik stasioner yang pertama, ini titik belok, lalu di sini adalah titik stasioner yang kedua. Pastilah titik yang ini titik maksimum ya, maksimum lokal ya, yang ini minimum lokal, ini titik belok. Oke, tinggal digambarkan. Di kurang dari minus 2, dia fungsinya naik dan cekung ke bawah. Naik dan cekung ke bawah. Minus 2 sampai 0, minus 2 sampai 0,
bikin titik bantuan. Minus 2 sampai 0 dia turun. Tapi cekung ke bawah. Oke. Dia turun dan cekung ke bawah. Dari 0 sampai 2, dia turun tetap turun, tapi udah berubah ke cekungan. Cekung ke atas. Oke, saya bikin cekung ke atas. Oke. Lalu dari 2 sampai tahingga, dia naik dan cekung ke atas. Oke. Dia naik dan cekung ke atas. Oke. Sudah gambarnya begini. Ini boleh dibikin naik terus. Ini boleh dibikin turun terus. Bisa teman-teman menggambar? Ada yang ditanya? Ingat ya, titik-titik ini hanya X. Minus 2, 2, dan 0 itu hanya X. Maka kamu butuh Y-nya berapa? Sip. Ada yang ditanya? Mudah ya menggambar itu ternyata ya. Silakan. Ini gambarnya. Yang lebih bagus ya. Hampir mirip lah ya. Cuman skalanya beda. Nah, coba. Ini. Daerah asalnya min tahingga sampai tahingga ya. Min tahingga sampai tahingga. Terus titik potong dan sumber ordinatnya. Gimana mencari titik potong terhadap sumber ordinat? Ini untuk lebih presisi. Fungsi genap dan ganjil kadang perlu, kadang tidak perlu ya dituliskan. Ini untuk extend-nya. Yuk, coba. Titik potong terhadap sumber ordinat berarti saat X sama dengan 0, Y-nya berapa? 0 juga ya. Saat Y sama dengan 0, X-nya berapa? Berarti kita faktorkan ini. Berarti 3X pangkat 5 dikurang 20X pangkat 3 dibagi 32 sama dengan 0. Berarti yang perlu kita perhatikan pembilang saja. X pangkat 3 dikali 3X kuadrat ya, dikurang 20 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan ini sama dengan apa? Plus minus 20 per 3 akar. Berapa nih? 20 per 3 nih akarnya. Sekitar berapa ini ya? 20 dibagi 3? 2,6, Bu. 2,6. Berarti diakarin? (2,6) itu hasil akarnya kah? Ya. (20 per 3 itu Hasilnya 2,56, Bu. 2,56. Dibulatkan jadi 2,6 ya. Sudah, kemonotonan dan titik ekstrim lokal. Berarti apa yang dicari? Berarti kita tuliskan dulu fx-nya apa. 1/32 dikali dengan 3x pangkat 5 dikurang 20 x pangkat 3. Teman-teman perhatikan ya, supaya nanti kalau disuruh gambar sendiri bisa. Turunkan pertama 1/32
dikali 15x pangkat 4 dikurang 60x pangkat 2. Dia bisa difaktorkan 15-nya. 15 per 32. Saya faktorkan x kuadratnya. X kuadrat berarti sisanya x kuadrat minus 4. Ya, sama dengan 15 per 32 dikali x kuadrat dikali x minus 2, x plus 2. Oke, turunan keduanya. Kita dari atas aja ya, jangan dari bawah ya, dari atas ini. Tapi 15-nya udah dikeluarin. 15 per 32, turunkan. Jadi 4x pangkat 3 dikurang. Tadi sisanya 4 ya, 15-nya kan keluar. 4x kuadrat diturunkan jadi apa? 8x ya, 8x. Oke, sekarang kita keluarkan 4-nya, jadi berapa? 4 dengan 32 boleh dicoret. 8, 15 per 8. Bisa saya faktorkan x-nya keluar. Sisanya apa? X kuadrat, 4 udah keluar, minus 2. Jadi hasilnya 15 per 8x. Lalu x minus akar 2, x plus akar 2. Oke, sekarang kita masukkan ke garis bilangan. Cukup sempit. Yang pertama, ada berapa titik kah di sini? 1, 2, 3. Minus 2, 0, dan 2. Ini untuk F aksen. F double aksen adik-adik? 1, 2, 3. Berarti 0 juga masuk. Akar 2 di mana? Di mana akar 2? Sebelah kirinya 2 atau sebelah kanannya 2 akar 2 itu? Sebelah kiri ya. Kiri. Iya, akar 2 itu kan 1,4. Akar 2. Akar 2. Di sini minus akar 2. Oke, yuk bantu saya yuk. Untuk menentukan. Di sini kira-kira naik turun? Minus 3. Ayo, minus 3. Masukinnya ke sini. Minus 3 positif. Ini nggak usah diragukan, ini pasti positif ya. Minus 3. Negatif, minus 3 negatif. Berarti di sini positif. Minus 1. Minus 1 negatif. Di sini minus 1. Minus 1 kali ini. Dikurang ini minus 1 minus. Minus lagi ya. Sorry, di sini 1 ya harusnya ya. 1 minus. Kalau minus 1, minus juga. Kalau di sini 3, positif. Oke, berarti di sini naik, turun, naik, turun. Kecekungan. Di sini saya minus 2. Coba, minus 2 minus, minus, minus. Berarti minus. Di sini minus 1. Minus, minus berarti positif. Di sini negatif, di sini positif. Cekung ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas. Ingat sekali lagi, ini hanya titik X. Berarti kamu harus mencari Y-nya. Saya lengkapkan begini aja. Ini X, ini Y. Minus 2. Minus akar 2.
0 akar 2 dengan 2. Di sini 0. Ayo bantu saya, minus 2 berapa? Boleh bantu dengan kalkulator, boleh dengan hitungan biasa. Minus 2 berapa, adik-adik? Minus 120, Bu. Minus? Eh. Apa? Dikali yang ke turunan kedua ya, Bu. Enggak lah. Ini kan saya mau cari titik. Titik stasioner. Dengan titik belok. Masukkannya ke awal. Masukkannya ke awal sini. Berapa? Minus 2? Hasilnya 2, Bu. 2. Iya, Bu. Kalau akar 2, minus akar 2, substitusi ke sini. Jangan bingung, ini bisa ditulis begini. 1/32 dikali X pangkat 3. 3X pangkat 2 dikurang 20. Tuh, lebih gampang. Kalau minus akar 2 berapa, adik-adik? Ayo, bisa nggak? Minus akar 2 dikali dipangkatkan 3. Berarti 2 akar 2. Minus 2 akar 2. Jadi saya hapus. Minus 2 akar 2 dibagi 32. Dikali dengan 3 kali. Itu berarti 3 kali 2. 6 dikurang 20. Ya, ini hasilnya 14. Berarti minus ini berarti minus akar 2 dibagi 16 dikali minus 14. Sama dengan 7/8 akar 2. 7/8 akar 2. Kalau 0 pasti 0. Terus akar 2. Akar 2 berarti di sini tidak ada minus. Ini tidak ada minus. Berarti hasilnya minus 7/8 akar 2. Kalau 2, berarti kalau 2 pangkat 3, 8. 8/32 dikali dengan 2 kuadrat, 4 kali 3, 12. 12 kurang 20. Aduh. Berapa tadi? 2, 4, 12. 12 kurang 20, minus 8. Ya, minus 8, minus 64. Dibagi 32, minus 2. Ya. Saya hapus ya. Oke, berarti tinggal kita gambar. Saya butuhnya 7/8 akar 2. Bisa minta tolong itu sekitar berapa? Sampai 1? Sekitar Iya, 1 Bu. ya? 1,2. Iya, sekitar 1,
Berarti tinggal kita gambarkan. Kita gambarkan, saya butuh Y-nya sampai -2. Ini panjang ke sana. Oke. Ini untuk X. Ini untuk Y. Y-nya -2. Saya di sini 1, 2. 1, 2. 0. Untuk X-nya 2 juga, -2. Ini 1, ini 1, ini 2. Oke, ini -1, -2. Nah, -2 dengan 2. Ini 1 ya adik-adik ya, -1. Sekarang -2 sama 2. Berarti di sini. Saya punya titik pertama. Titik keduanya min 1,4. Oke, di sini dengan 1 lebih ya itu ya. Berarti di sini 0,0. Ini lebih lagi 1,4 dengan 1 lebih dikit. Oke, di sini dia. Jadi, ya. Nah, sekarang kita gambarkan. Naik, cekung ke bawah. Lalu turun. Naik, cekung ke bawah, lalu turun. Oke. Naik. Perhatikan baik-baik. Naik, cekung ke bawah. Baru turun, cekung ke bawah. Baru berubah ke cekungan, tapi tetap turun. Ya kan? Turun tapi cekung ke bawah kan? Cekung ke atas ya. Baru naik, berubah ke cekungannya. Naik tapi berubah ke cekungan. Harusnya turun ini. Saya salah ya? Oh, adik-adik ini turun ya. Ada yang koreksi. Ini kan negatif, turun ya. Ini positif naik. Aduh. Ini tetap turun. Ini baru naik. Turun, cekung ke bawah. Oke, sebentar. Saya ganti dulu. Cekung ke atas, cekung ke bawah tapi tetap turun. Baru setelah itu berubah ke cekungan tapi tetap turun. Cekungannya berubah. Cekungannya ke atas tapi tetap turun, baru naik. Gitu. Ada yang ditanya? Ini cukup kurang ini ya. Nanti ada sepertinya saya sudah menggambarkannya. Ada yang ditanya teman-teman? Ini naik. Ini cekungnya ke bawah ya. Ini cekungnya ke atas, ini cekung ke bawah, baru cekung ke atas lagi. Ada yang ditanya teman-teman? Kira-kira paham? Pertama cari turunan. Kadang ini tidak terlalu dibutuhkan. Kalau tidak diberitahukan biasanya daerah asalnya dari min hingga sampai ta hingga. Atau kalian lihat nanti ada penyebut. Kalau penyebut berarti harus dibatasi ya daerah atasnya, daerah asalnya. Penyebut tidak boleh 0, di bawah tanda akar tidak boleh negatif. Ingat, sejak awal kita kan sudah bikin perjanjian itu ya. Di dalam bilangan real, di bawah akar tidak boleh negatif, penyebut tidak boleh 0. Lalu buat turunannya, masukkan ke garis bilangan, baru gambarkan. Lengkapi titik-titiknya dulu. Oke, paham ya? Kira-kira menggambar grafik?
Ya. Semakin lama semakin berat ya teman-teman ya. Ini langkah-langkah pengerjaannya. Ini gambarnya. Naik. Ya, begini gambarnya ya. Seperti yang saya gambarkan tadi. Oke teman-teman. Slide terakhir, perhatikan ini. Silahkan gambarkan nomor 1, 2, dan 3. Kalau ada asimtot, gambarkan asimtotnya. Kalian sudah mengerti ya, gambar asimtot? Ya, ini pasti ada asimtot ya teman-teman ya. Kan ada titik singular di sini ya. Ada penyebut 0. Ini ada penyebut 0, ada akar. Wah, lengkap ini nomor 3. Silahkan digambar nanti latihan. Kalau ada yang ditanya, silahkan tanya pada pertemuan berikutnya. Ya, teman-teman. Tadi udah dua materi. Pertama materi tentang maksimum minimum tapi soal cerita. Yang kedua tentang menggambar dengan kalkulus. Ada yang ditanya? Silahkan kalau ada yang ditanya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, sering. Bu, bagaimana kalau di materi pertama yang ditanya nilai minimumnya, Bu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nilai minimumnya pun yang ditanya, ya nggak masalah. Kebetulan di sini kan cuma 1 titik ya. Dari awal kita itu ketemunya 1 titik saja ya, stasionernya ya. Ya, 2 sama dengan, oke, nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi. Sebenarnya kita harus uji sebenarnya titik-titiknya. Di titik ujung-ujung ini kan kita harus uji ya. Tapi kebetulan ini kan tidak ada titik ujungnya. Ini kan kurang dari, kita nggak bisa ngambil ujung secara pas ya. Kalau kita pilih 4,5 berarti alasnya nggak ada dong. Berarti dia tunggal dong. X sama dengan 2. Makanya tidak perlu diuji di sini. Karena dia tunggal. Oke. Jadi udah pasti itu. Sudah pasti dia segitu. Nah, kalau yang ini batas-batasnya dia juga tunggal. Dia cuma dapat X-nya 1 saja. Jadi tidak perlu diuji. Nah, kalau yang ini juga tidak perlu diuji. Kenapa? Karena juga dia punya 1 tunggal. Kalau lebih dari 1, biasanya ada, misalnya ada 2 atau 3 titiknya, titik stasionernya. Ini 2 memang, tapi satunya kan nggak memenuhi. Gimana jari-jari 0? Berarti nggak ada dong. Ya, kalau ada 2 atau lebih, maka kita harus uji. Yang mana dari 2 atau lebih itu yang menghasilkan nilai paling kecil, yang mana yang paling besar. Kalau dia paling kecil berarti memenuhi kan, pertanyaannya minimum. Berarti itulah yang kita pilih untuk dijadikan ukuran. Begitu ya, Sri? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, jadi tetap kembali lagi harus diuji yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil nilai yang dihasilkan. Kalau cuma tunggal, ya sudah itu saja jawabannya, ukurannya. Tapi kalau lebih dari 1 kita uji lagi. Caranya apa? Substitusi ke fungsi awal, ya. Iya, yang mana yang maksimum, yang mana minimum itu kan kita harus substitusi ke fungsi awal. Ada lagi teman-teman? Langkah-langkahnya sudah jelas ya teman-teman ya. Untuk mencari soal cerita ini dengan menggambarkan sudah jelas ya. Jadi bisa diikuti langkah-langkahnya, bisa dipelajari lagi. Oke, kalau tidak ada yang ditanya lagi, kita akan akhiri.